Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Mungkin kalau kita lihat Mas Didi, ini kita telah baik buruknya dari sistem parlementer atau mungkin pilkada dengan sistem langsung. Ada yang mengatakan bahwa pemborosan ketika pilkada secara langsung. Tapi bagaimanakah di eksesnya atau seperti apa Anda membaca? Ya sebetulnya kalau kita lihat argumentasi mengarahkan dari langsung ke DPR itu patah semua dari sisi landasan konstitusi, dari pemahaman terhadap sila keempat, dari sisi biaya dengan pemilu serentak akan lebih murah. Tidak hanya biaya penyelenggaraan, biaya pencalonan, biaya kampanye kalau serentak itu akan lebih murah. Karena apa? Asumsinya biasanya gini, kalau pilkada gubernur di pemilihan langsung gubernur dan bupati wali kota itu bareng, kecenderungannya koalisinya ini akan sama. Itu praktek di banyak negara seperti itu. Sebab kalau nggak sama itu merepotkan mereka berkampanye kan. Nah, karena koalisinya sama maka biaya bisa ditekan gitu. Nah, itu sudah kita simulasikan semua. Nah, yang harus kita hitung lagi adalah dampak dari pada saat di DPR. Yang jelas yang namanya politik uang itu tidak hanya terjadi sekali pada saat proses pemilihan, tapi akan terjadi selama 5 tahun berkuasa. Sebab apa? Sebab posisi kepala daerah itu kan di bawah tekanan ancaman DPRD karena dia nggak punya tameng. Kalau selama ini kan dia punya tameng. Itu juga yang dikatakan oleh Ahok ya, yang dia juga menentang. Dari betul sekali. Selama ini misalnya Ahok sama Jokowi itu kan selalu bilang, oke, saya punya tameng rakyat, kalau DPR mau seperti itu ya udah, kita akhirnya mereka bisa menyelesaikannya. Tapi kalau besok ya udah nggak bisa. Bang Ray, ini bagaimana kalau kita lihat trennya? Mungkin pemborosan, oke, kita kaitkan money politik. Nah, kedepannya sebenarnya kalau masyarakat sendiri sudah semakin pintar, tren money politik akan selalu mengemuka nggak sih ke beberapa tahun ke depannya? Itu satu hal, tapi saya memulai dulu dengan biaya ongkos politik ya. Pertama begini, dan sebetulnya kalau kita lihat sejarah dari sejak zaman Yunani kuno lah sebetulnya ya, sampai sekarang sekitar 5.000 tahunan, perjuangan kemanusiaan itu adalah menegakkan kedaulatan. Gitu. Bagaimana kedaulatannya bisa ditegakkan dalam konteks negara yang menegakkan kedaulatan rakyat gitu. Untuk itu jangankan uang, jiwa manusia pun dikorbankan dan jutaan orang mati untuk menegakkan kedaulatan itu gitu. Sehingga tidak relevan kita berbicara ongkos yang mahal, tapi ongkos yang mahal itu untuk membeli kedaulatan itu gitu loh. Nggak relevan gitu. Kita udah mendapatkan kedaulatannya dengan biaya yang sangat murah melalui reformasi yang kemarin, tiba-tiba sekarang mau dibeli lagi oleh partai politik itu untuk kedaulatan itu semata-mata menjadi milik mereka gitu loh. Dengan atas nama rakyat karena mereka dipilih melalui pemilu legislatif kira-kira begitu. Nah, ini yang bagi saya secara filosofis nggak kena gitu. Anda mau membeli saya, kedaulatan saya, kira-kira gitu. Karena Anda punya argumen yang mengatakan terlalu mahal menegakkan kedaulatan saya itu. Itu saya tidak terima. Sebab perjuangan saya sejak dari lahir sampai sekarang adalah menegakkan kedaulatan saya sebagai warga negara gitu loh kira-kira kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apalagi kemudian kalau kita lihat trennya, yaitu trennya di dalam semua pemilu nasional bahkan di pilkada-pilkada yang terjadi sebetulnya adalah makin tidak berpengaruhnya uang kepada masyarakat gitu. Mungkin uang menyebar kemana-mana, tetapi kalau kita simulasi belum tentu uang yang menentukan para pemenang. Betul, gitu. Seperti kemarin terlihat masyarakat juga memilih mungkin ambil uangnya tapi juga belum tentu pilih orangnya ya. Sekarang yang terjadi adalah trennya di mana masyarakat mau membayar kandidat yang menurut mereka potensial bagus gitu. Seperti yang kita lihat di Pilpres kemarin kan. Banyak sekali relawan-relawan yang membentuk. Banyak yang menyumbang ya. Dan nggak ada uangnya itu. Dan yang paling penting dan menurut kita sangat terkejut, bagaimana mungkin pasangan Jokowi JK mendapat sumbangan masyarakat lebih dari 30 miliar mereka kumpulkan. Terus Anda masih mau mengatakan bahwa pemilu ini mahal gitu. Mahal itu karena Anda mendodorkan calon yang nggak dikenal masyarakat. Itu pasti mahal gitu. Tapi kalau Anda memperkenalkan calon yang dikenal, disukai, dan memiliki prospek yang bagus di mata masyarakat, Anda nggak perlu bayar, kalau penting masyarakat yang bayar dia gitu. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin apapun sistemnya, ini publik melihat faktanya banyak pejabat daerah yang tersangkut kasus korupsi begitu kan Bang. Akhirnya ini akar permasalahan atau mungkin inti yang kita perlu kritisi seperti apa sih? Bukan mengganti sistem tapi mengevaluasi sistem dong sepertinya. Nah, kalau soal korupsi itu kan apapun rasanya sistemnya kena juga. Memang di zaman Orde Baru nggak ada yang korupsi, zaman 33 tahun itu.
Kan kira-kira gitu. Yang terjadi zaman Orde Baru itu para elit koruptor dibiarkan sehingga kesannya seolah-olah para elit politik ini nggak pernah melakukan korupsi. Sekarang para kepala daerah yang masih memiliki watak, ya, yang selalu menganggap bahwa kekuasaan itu artinya dengan cara mengambil uang rakyat itu kena masuk penjara dan kesannya kemudian jadi rame gitu loh. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah makin banyaknya kepala daerah yang bersih menduduki kursi atau jabatan publik. Itu yang sebetulnya kita alami, itu yang saya sebut misalnya. Kita punya pengalaman 33 tahun di bawah Orde Baru, di mana pemilunya melalui DPRD. Rasa-rasanya yang kita kenal dari semua kepala daerah itu, mungkin sekitar 250-an saat itu kan kepala daerahnya, cuma satu, Pak Ali Sadikin. Di luar itu kita tidak mendengar apa prestasinya, apa sumbangsihnya terhadap daerahnya, bahkan terhadap bangsa ini gitu. 10 tahun kita di era reformasi, kita menemukan bintang di mana-mana, bahkan sampai ke Papua sana. Di Papua saya ini misalnya ada Ben-Hur Tomimano, wali kota Jayapura, yang menurut saya bagus untuk ukuran di Papua. Seperti di Surabaya juga ada Ibu Surabaya dan sebagainya gitu. Jadi orang-orang sekarang melalui sistem pemilu kada langsung itu, kepala daerah itu diorientasikan, dipaksa tanda kutip, untuk berpikir memang menjadi pelayan masyarakat. Nggak ada yang lain. Kalau Anda mau yang kedua kali, nggak ada yang bisa Anda lakukan kecuali melayani mereka. Mas Didi, dikatakan seperti itu, mungkin tadi kita menelaah dari pendapatnya Bang Rey, dengan adanya mungkin kemarin pilkada langsung ini menciptakan kontestasi yang dinamis begitu? Anda setuju seperti itu? Jadi orang yang, betul apa yang disampaikan oleh Rey, yang sering kita lupakan adalah pilkada tidak langsung oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota periode 99-2004. Itu kita lupa itu. Betapa banyak, maaf ya, banyak bajingan yang terpilih menjadi gubernur, bupati, wali kota. Cuma memang nggak ditangkap. Karena apa? Karena belum ada KPK kan? Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok ke belakang, kerusakan fatal sumber daya alam, terus kemudian perizinan-perizinan aja, itu sebetulnya di masa 5 tahun ini. Itu bisa kita cek. Cuman masalahnya selama ini itu nggak terungkap karena nggak ada yang ditangkap itu. Nah, sementara kalau kita lihat hasil pilkada 2005 sampai 2008 memang ada banyak kasus, bahkan yang sering jadi contoh ini kan pilkada pertama itu kan 1 Juni 2005 di Kutai Kartanegara, hasilnya adalah orang masuk penjara, itu kan Bupati Kutai Kartanegara. Itu membuat kesan kuat, tetapi kan kemudian orang lupa ada untuk level gubernur ada Fadil Muhammad di situ yang sukses. Kemudian untuk level bupati, wali kota ada yang Jokowi termasuk generasi pertama. Terus kemudian ada beberapa di daerah. Kemudian ada program-program yang namanya sekolah gratis, kesehatan gratis. Itu kan munculnya dari mereka. Orang-orang ini yang memang berkompetisi merebut hati rakyat dengan menjanjikan sesuatu yang memang sangat dibutuhkan dan dia punya kemampuan untuk itu. Nah, yang ketiga yang saya ingin sampaikan, manakala incumbent itu tidak perform, itu nggak bakalan kepilih lagi. Dan itu terjadi di 2010 sampai 2005, itu sekitar 50% incumbent itu nggak terpilih lagi. Kenapa? Kan pertanyaannya gini, incumbent itu kan duitnya banyak, popularitasnya tinggi, dia bisa mengarahkan aparat. Kenapa dia nggak terpilih lagi? Sederhana saja, di mata masyarakat dia nggak perform, makanya nggak pilih lagi. Artinya kinerja ya, logika berpikirnya bahwa jadi masyarakat kita itu sudah cukup cerdas untuk melihat pemimpin yang bagus itu siapa. Hanya politisinya yang bodoh. Karena apa? Dia yakin sekali dengan uang dia bisa memilih. Sebab katanya prakteknya selama seperti itu. Kenyataannya kan enggak. Kalau ada 5 calon masing-masing bagi duit kan tetap aja yang dipilih 1 orang. Kan? Artinya ini kerangka besar berpikir kita bahwa semua itu apapun sistemnya adalah kapabilitas dari perorangan begitu ya. Baik, kalau kita kembali ke DPRD, kapabilitas itu menjadi tidak relevan lagi. Yang di sana justru bicara adalah sejauh mana uang dari calon ini bisa mempengaruhi 50 anggota DPRD-nya. Baik, Bang Rey, Mas Didi, ini kita akan menelaah di segmen 3 bagaimana dinamikanya ini RUU Pilkada, apakah akan disahkan atau seperti apa. Kita akan menelaahnya sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut.